Shalom saudara. Haleluya, boleh kembali hadir bersama dengan saudara-saudara sekalian. Saya senang ketika melihat wajah-wajah yang tersenyum, dan saya tahu sukacita ada di dalam hati saudara. Amin. Kita percaya bahwa semuanya itu untuk suatu hal yang kita nantikan. Kita percaya hal itu adalah suatu pengubahan tubuh yang adalah menjadi penghibur kita. Kita percaya semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Kiranya Tuhan boleh berserta dengan kita pada saat ini, dan biarlah Dia boleh menyampaikan setiap firman-Nya. Dan saya hanyalah seonggok mic, bukan seorang yang luar biasa saudaraku, karena saya tahu pasti nanti ada dari kita yang mengeluarkan kata-kata karena menguap. Saya tahu bahwa itu harus terjadi, karena Brother juga pernah bilang sebelum tahun 1962, kira-kira 15 tahun sebelumnya, berarti sekitar 947, kita masih, maksud saya orang-orang kudus masih kuat untuk mendengarkan firman selama berjam-jam, berhari-hari. Bahkan itu tidak akan pernah mereka sadari, karena dengan kebangunan rohani yang ada pada saat itu. Tapi bagi kita sekarang 20 menit saja itu sudah terlalu lama bagi kita ya saudara ya. Dan itu yang dikatakan Brother Branham. Saya percaya juga bahwa kita tidak akan melakukan hal itu yang berjam-jam, karena kita di sini juga punya batas waktu tertentu yang diberikan bagi kita saudaraku, sehingga kita tidak mungkin melakukannya. Bukan karena kita bisa, bukan karena kita memang mampu melakukannya, tapi memang nggak boleh ya. Haleluya. Mari kita buka Alkitab kita saudaraku di dalam Matius 17 ayat yang ke-1 sampai dengan 5. Kita bangkit berdiri saudaraku, kita membaca firman Tuhan ini. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia." Silakan duduk saudaraku. Mungkin suatu hari kita pernah terbesit dalam pikiran kita bahwa dunia ini akan berakhir seperti Abraham tua yang menantikan perubahan tubuhnya. Dan saya percaya itu tidak akan pernah kita lepaskan di dalam pikiran kita, karena itulah yang paling kita ingat untuk menghibur kita. Dan kita harapkan bahwa setiap hal ini, ketika kita menantikan ada suatu kedatangan daripada Tuhan, itu membuat diri kita harus bersabar, harus setia, harus melihat apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Dan saya selalu menunggu apa yang Tuhan rencanakan bagi kehidupan, dan saya selalu menunggu apa yang Tuhan ingin katakan kepada kita di dalam setiap hal. Bahkan saya percaya saya dipanggil pada waktu remaja untuk mengenal Tuhan, dan hati saya terngiang bahwa saya harus tahu Tuhan saya siapa, bahwa saya harus tahu siapa yang saya sembah. Dan itu yang membuat kita semua dipanggil dan melayani Dia.
bukan berarti kita melayani adalah berkhotbah, bukan melayani berarti kita adalah harus berdiri di podium, bukan melayani yang berarti kita adalah harus melakukan perjalanan jauh dan menyebarkan pesannya, tetapi kita datang dengan ketulusan hati kita dan menyatakan apa yang Tuhan pernah kerjakan di dalam hidup kita untuk kita berikan kepada orang lain. Dan itulah yang membuat kerinduan hati setiap kita boleh datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Dan kita percaya semua kita di sini pernah atau seringkali membaca buku-buku, dan pada waktu itu Tuhan ada bersama dengan kita dan kita merasakan hadiratnya. Dia berkata-kata kepada kita karena sebelumnya Dia harus berbicara kepada Nabi, dan itu adalah Nabi besar. Tapi bagaimana dengan saat ini? Seolah kita tidak pernah melakukannya. Tapi kita punya pesan yang diberikan Nabi tersebut, dan melalui pesan ini itu berbicara kepada kita. Berarti hal yang sama ketika Tuhan berbicara kepada Musa, Tuhan berbicara kepada Yohanes, Tuhan berbicara kepada Branham, itu memiliki pesan, dan pesan itu disampaikan lagi kepada bangsa, dan bangsa itu menerima pesan itu. Berarti kita menerima ucapan firman Tuhan, ucapan melalui tulisan, melalui rekaman, melalui setiap hal yang tersisa pada saat ini. Kita percaya itu bukan untuk membuat kita harus melakukan ini itu, bukan untuk kita harus mengejar sesuatu tujuan yang tidak pasti, tetapi ketika kita membacanya, Roh itu menuntun, mulai membawa ke dalam bagian di mana Brother pernah mengalaminya, dan itulah yang seharusnya mempelai terima, dan semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kita. Ya, haleluya. Kita bangkit berdiri sekali lagi saudara, dan mau berdoa bagi firman Tuhan sebelum saya mulai masuk pada hal ini. Bapa Surgawi, kami percaya Tuhan, Engkau mengutus kami untuk suatu hal-hal tertentu Tuhan, dan itu memiliki maksud dan tujuan di dalam hidup kami. Kami tahu Engkau yang maha hadir, yang maha kuasa, Immanuel, dan segala-segalanya untuk Engkau Tuhan. Kami percaya pada saat ini Immanuel itu datang dan memberikan pelayanan terbaik bagi kami, sehingga kami Tuhan boleh menangkap pesan-Mu di akhir zaman ini melalui pesan hamba-Mu Brother Branham yang sudah menerima sebelumnya Tuhan, dan itu membawa kami untuk mendengarkan Engkau Bapa. Kami percaya Tuhan ada kuasa yang bangkit sekali lagi, dan itu yang membuat kami Tuhan datang dengan kesungguhan hati kami. Saya tidak berniat untuk berteriak-teriak Tuhan, saya tidak berniat untuk mengeraskan suara saya, mungkin itu akan membuat menjadi lain. Tetapi Tuhan, saya berupaya supaya semua bisa mendengar, dan kiranya itu adalah kasih-Mu, dan semuanya Tuhan saya serahkan ke dalam tangan-Mu. Jadikan hamba-Mu ini Tuhan layak di hadapan-Mu untuk memberikan berkat roti surgawi yang setiap orang dapat menikmatinya Tuhan. Terima kasih Bapa Surgawi, kami berdoa mengucap syukur di dalam nama anak-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudaraku. Kita baca sekali lagi dari ayat 1. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya, dan bersama-sama dengan mereka Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka, wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, satu untuk Engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang melalui mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya aku
yang singkat. Hear ye, dengarkanlah dia. Dan saya akan mengambil teks sebagai subjek ini menjadi bagian dalam pesannya. Saya percaya semua kita pernah melihat atau mendengar atau mungkin men-searching. Kalau kita searching di situ saudaraku, hear ye. Ada beberapa kali Brother Branham berkhotbah untuk hal itu. Dan ada sesuatu pesan yang ingin dia sampaikan kepada kita supaya kita mau mendengarkan dia. Nah, suatu kali Brother Branham bercerita tentang bahwa dia semasa umur 18 atau 20 tahun dia belum melayani. Kemudian dia pergi ke gereja dan dia pastinya sebagai pendengar. Dan dia mendengar suatu berkata khotbah bahwa gereja akan menghakimi dunia dan dunia dihakimi oleh gereja. Dia bertanya-tanya, bagaimana mungkin organisasi begitu banyak, dari Lutheran, mungkin sebelumnya Katolik yang pertama kali, Lutheran, kemudian Metodis dan Baptis, bahkan Pentakosta atau Karismatik dan segala macam yang kita lihat pada saat ini. Bagaimana mungkin itu akan menghakimi dunia? Lalu kalau misalnya pada saat itu Katolik datang menghakimi, kemudian selesai, kemudian bergantian, apa seperti itu dan tidak akan selesai. Lalu akhirnya Brother menyadari bahwa yang dia tahu di dalam firman-Nya, dunia dihakimi oleh firman-Nya. Ya. Dan itulah yang seharusnya kita tanamkan dalam hati kita. Bukan gereja, bukan organisasi, bukan seorang, tetapi firman-Nya yang akan menghakimi dunia. Bagaimana kita tahu kalau firman-Nya akan menghakimi dunia? Mungkin kita akan bertanya-tanya lagi. Kemudian kita akan tidak mengerti lagi. Kalau kita setiap membaca firman Tuhan, Alkitab, apakah kita sanggup untuk berlama-lama pada saat ini? Ya, tidak. Dan ketika kita mendengarkan suatu khotbah atau khotbah Brother Branham yang begitu mengiang-iang, bahkan membuat bete seseorang atau mungkin mereka jadi malas, apakah kita sanggup melakukannya? Dan itu tidak mungkin bisa kita lihat kalau kita tidak menguji diri kita untuk melihat hal itu. Apakah kita menyenangi setiap hal itu? Ya, itulah yang ingin Tuhan lihat di dalam kita, yang Tuhan inginkan di dalam hidup kita. Kita mau mencoba mencari sesuatu yang hilang di dalam diri kita, karena kita seharusnya tahu bahwa Tuhan yang kita sembah bukan Tuhan yang hanya sekedar manusia, bukan sekedar nabi. Ya, dia nabi, tapi bukan sekedar nabi. Ya, di dalam Yesus, tetapi bukan sekedar manusia, tapi ada Roh Kudus, ada Roh Allah, ada Roh Tuhan yang menaungi dia. Dan kalau Petrus mengatakan di Gunung Kudus, bukan berarti gunungnya kudus, tetapi Roh Allah ada di Gunung Kudus itu. Nah, kalau seorang dikatakan orang-orang kudus, gereja kudus, oh berarti kita menjadi kudus. Tetapi Roh Tuhan diam di dalam orang-orang, dan Roh Tuhan diam di dalam gereja. Dan itulah yang akan dikatakan orang-orang kudus, gereja kudus, gunung kudus. Nah, sesuatu harus dimulai dari surga. Tuhan tidak pernah mengatakan sesuatu tanpa Dia datang untuk menyampaikannya kepada nabi, utusan, setiap orang yang menjadi utusannya, untuk berbicara kembali kepada yang lain. Maka dia harus memulai dari surga. Segala sesuatu harus dimulai dari surga. Bahkan dosa pun dimulai dari surga. Ya, kita harus memahami hal ini supaya hal yang tadi kita tahu bahwa firman-Nya akan menghakimi dunia, dan itu yang membuat berhasil. Dan
dan tidak akan gagal. Nah, kenapa kita bisa melihat sakit penyakit, terus bayi prematur, ataupun sesuatu yang aneh yang kita lihat secara fisik? Karena ada sesuatu yang hilang. Ada satu bagian yang hilang di dalam firman-Nya, yaitu ketidakpercayaan. Dan ketika Hawa melakukan hal ini, ketika Hawa menghilangkan satu bagian firman saja, bahkan tidak percaya, hal itu mulai datang. Kematian, benteng terhadap firman, benteng terhadap kekekalan, dan itu menandakan pemisahan total, pemisahan kekal di dalam diri Hawa. Dia harus keluar bersama dengan Adam dari Taman Eden, yang adalah peradaban iman, yang seharusnya kita tahu bahwa setiap yang kita ucapkan itu jadi, dan itu pada mulanya. Nah, kalau itu dimulai dari surga, kekekalan, malaikat tidak ada yang bisa sakit. Malaikat surgawi maksud saya, tidak ada yang bisa mati. Kekekalan, dan itu dimulai dari surga, maka harus kembali kepada hal ini. Dan inilah prosesnya. Prosesnya Tuhan untuk membawa kita kepada kekekalan itu. Nah, hal yang pertama adalah keselamatan, salvation. Dimulai dari keselamatan, dan itu yang membawa kita untuk masuk ke dalam kekekalan. Nah, kalau dulu pada zaman Abraham hidup, suatu kebangunan rohani masih terjadi, dan itu sekitar 3 tahun, bahwa kebangunan rohani hanya 3 tahun. Setelah itu mulai melemah, mulai merosot, mulai dalam keadaan kematian. Dan kita mungkin tidak akan bisa mengharapkan kebangunan rohani yang sama yang terjadi dulu pada saat ini. Karena mungkin Saudara pernah berkata, dia memprediksi bahwa zaman itu akan berakhir pada tahun 70-an. Dan saya meyakini akan hal itu, saudara. Untuk Laodikia, tapi 70 ke atas itu masuk ke dalam zaman mempelai. Dan saya tidak memungkiri setiap prediksi hambanya adalah salah. Saya tidak akan mencoba memakai pikiran saya bahwa itu adalah suatu prediksi. Tapi dia mencoba melihat tahun-tahun yang Tuhan berikan di dalam dia. Dan dia melihat ada suatu akhir yang datang. Dan dia melihat angka 70. Dan dia mengatakan Laodikia 70 berakhir. Dan masuk ke dalam zaman mempelai yang ada pada saat ini, zaman penantian setengah tahun sejenisnya. Dan disitulah kita tidak dapat melihat lagi. Masih ada, tetapi kita tidak dapat memungkiri apa yang kita tahu. Apa masih ada mukjizat besar terjadi pada saat ini yang kita lihat? Apa masih ada suatu kebangunan rohani yang besar terjadi pada saat ini? Kita tidak bisa memungkiri hal itu, saudara. Nah, inilah zaman yang sangat penat. Zaman di mana kita harus menunggu Tuhan mengambil kita. Dan kita harus bersabar, bahkan setia di dalam setiap pesannya. Suatu kali Abraham mengunjungi negara dan terdapat di mana tidak ada air, bahkan menemukan mata air saja sangat sulit. Tetapi saya berharap, Abraham berharap, maksud saya, saudara memiliki air yang berbeda. Dan kita telah melihat di mana-mana. Jadi kita di sini untuk melakukan yang terbaik yang kita punya. Mungkin pada saat kita menyanyikan sebuah lagu, ada suatu tetesan air mata, atau mungkin saat kita berdoa, ada suatu tetesan air mata, itulah air mata yang berbeda. Dan kita tahu bahwa kita di sini untuk melakukan yang terbaik yang kita tahu, yang kita punya dalam bantuan Injil Kristus. Lalu melihat apa yang Tuhan lakukan untuk kita. Nah, di Perjanjian Lama, Tuhan memiliki cara untuk mencari tahu apakah seorang nabi bernubuat atau
pelihat menceritakan yang benar atau tidak, yaitu dengan Urim Tumim. Nah, itu ada terdapat di dadanya Harun. Kemudian ketika seorang nabi atau imam maksud saya, dia berkata suatu penglihatan atau nubuatan, maka Urim Tumim itu akan bercahaya, mengeluarkan suatu cahaya yang daripada batu Urim Tumim itu. Ada 12 batu, itu menandakan 12 suku Israel. Dan ketika firman dinyatakan, ketika pesan dinyatakan, 12 suku secara rohani bagi bangsa kafir itu melihat menyala. Nah, ketika kita mengambil pesan itu kita melihat bercahaya. Itu kita lihat masuk ke dalam hati kita dan kita melihat ada suatu terang yang ada di dalam itu. Nah, Urim Tumim kita pada saat ini adalah Alkitab. Setiap firman yang tertulis yang ada sejak zaman sebelum bumi pun ada, melalui pesannya semua, itu adalah Urim Tumim bagi kita. Ketika kita mendapatkan suatu persoalan, suatu hal yang membawa kita dalam suatu kesulitan, maka ketika kita kembali kepada firman-Nya dan kita melihat ada terang di dalam, dan itu yang menyelesaikan setiap permasalahan kita. Dan kita ingin mendengarkan hal itu melalui firman-Nya. Nah, hal pertama tadi saya katakan adalah keselamatan. Apa yang indah? Melayani Kristus. Mungkin dengan membuat selai kain seperti ini, saudara. Mungkin untuk menyiapkan bangku-bangku di sana untuk menjadi seperti demikian. Mungkin untuk menaruh jam di situ. Atau mungkin datang kepada seseorang dan membantu mereka. Siapa yang tahu? Itu adalah pelayanan yang Dia berikan. Dan itu yang kita tahu yang terbaik. Dan kita nggak usah pura-pura kita masuk, udah selesai semuanya, udah enak, dan tinggal duduk. Dan saya mencoba melakukan hal itu pertama kali ketika saudara Tunggul pernah melakukannya. Jadi pada saat itu kita masih berada di Cipinang dan selalu datang duluan Brother Tunggul, dan saya melihat yang update semuanya bersama dengan Pak Martinus. Dan dia mencoba mengatakan sesuatu kepada saya, kamu harus melakukan yang seperti ini. Puji Tuhan, ada sesuatu pesan yang datang dan sampai kepada saya. Dan saya mencoba melakukan hal itu bukan karena saya ingin dilihat rajin, bukan saya ingin dilihat sebagai seorang yang penuh dengan kebaikan, tetapi saya datang untuk ketulusan hati saya. Saya datang karena saya senang berada di dalam gereja ini bersama dengan saudara-saudara, bersama dengan kita semua di sini, karena satu hal yang saya nantikan adalah ketika pengangkatan itu terjadi, saya tersenyum melihat Anda, dan Anda tersenyum melihat saya. Hanya itu, suatu kekekalan yang mungkin tidak kita bisa bayangkan. Jadi Tuhan harus sebagaimana Dia ada. Kalau dulu seperti itu, maka sekarang akan demikian. Tuhan Yesus Kristus sama kemarin, hari ini, dan selamanya. Nah, kalau sebelumnya Dia datang melalui utusan seorang nabi, maka Dia harus kembali datang ke dalam utusan seorang nabi di zaman ini. Dan kita tahu bahwa itu adalah pesan Dia ke zaman ini. Dan ketika pesan itu sudah sampai kepada setiap orang, maka orang-orang yang mendapatkan pesan ini menjadi berganti ke dalam posisi kenabian tadi. Saya tidak berkata bahwa nabi harus memiliki penglihatan, atau dia harus memiliki semuanya, atau dia harus meletakkan dirinya kepada firman Tuhan 100% karena dia tahu dia diutus. Ya, kita semua dipanggil untuk mengenal firman, pesannya, untuk dapat melihat bahwa kita mendatangi Dia melalui pesannya, dan Dia mendatangi kita melalui pesannya, dan kita menjadi seorang nabi kecil. Perhatikan baik-baik bahwa setiap nabi kecil bukan berarti dia harus mengeluarkan suaranya.
Dia hanya menunjukkan setiap kelakuannya saja sudah cukup. Bagaimana firman berkata, bagaimana firman menginginkannya. Nah, saya rindu setiap kita yang ada di sini, baik yang muda-mudi ataupun remaja ataupun yang masih sanggup memiliki kekuatan, ayo datang lebih awal. Kita mau bantu saudara kita, hambanya di tempat ini. Kita mau merapikan semuanya karena kita tahu belum ada seorang pelayan tetap yang ditunjuk untuk melakukan semuanya. Saya tahu itulah hal bagian yang mungkin kita tidak layak atau mungkin kita tidak sanggup. Tidak, saudaraku. Itulah suatu pelayanan yang terbaik yang kita miliki pada saat ini. Kita mau merapikan, dimulai dari bangku, kemudian dari sound system, kemudian dari segala sesuatunya, dan berikan yang terbaik semuanya itu untuk terlihat seperti ini. Mungkin saudara datang dan sudah melihat, oh ya sudah seperti ini. Tetapi pada waktu kita masuk pertama kali, mungkin bangku masih merapat, mungkin meja tidak demikian adanya, ataupun sound system tidak seperti ini. Dan setiap kali datang, saya bersuka cita karena saya bisa melakukannya. Pertama kali saya masuk, haleluya, saya bisa melakukannya. Dan itu yang terbaik yang kita lakukan untuk semuanya ini. Kita tahu sebagaimana Pak Martinus pernah mengatakan pada kita di tempat ini, dia melihat ataupun mendapatkan suara itu, bahwa kita akan mendapati tempat kita sendiri dan semuanya sudah tersusun rapi, maka saat itulah saudara tidak perlu melakukannya. Amen. Ya, haleluya. Kita tahu saat itulah kita mendapatkan kepuasan di dalam diri kita, semuanya sudah terpenuhi. Ya. Itu bagi gereja jasmania, kedagingan kita. Nah, Brother mengatakan bahwa iman adalah positif dan tidak ada sesuatu yang dapat menghalangi hal itu. Dan ketika seseorang sudah mengambil keputusan untuk beriman akan hal ini dan dia menaruhnya ke dalam firman-Nya dan dia membuktikan itu, tidak ada satupun yang sanggup menghalanginya. Dan bagaimana mungkin sakit penyakit tetap datang ketika seseorang beriman? Ada berbagai banyak jawaban. Waktunya belum tepat, dan ada juga dia tidak percaya akan satu bagian dari firman-Nya. Nah, mungkin itu seperti seonggok alasan. Dan apapun alasan yang menentang firman, itulah yang tidak benar. Saya tidak mengatakan alasan itu benar. Tapi ketika seseorang berkata, saya beriman bahwa gereja ini akan besar dan akan memiliki banyak, bahkan tidak akan sempat untuk mendapatkan bangku-bangku yang kosong. Iman. Siapa yang tahu? Kita hanya menunggu waktu yang tepat. Dan kita hanya berdoa untuk hal itu menjadi nyata. Nah, suatu kali Brother menceritakan tentang Raja George dari Inggris, mungkin kira-kira tahun 1960 atau 40-an. Dan kalau Raja George ini pernah mendatangi sekolah di suatu tempat di Kanada. Dan ketika dia lewat, guru-guru sudah memberikan suatu bendera kecil untuk dilambai-lambaikan kepada anak-anak, dan mereka siap memberikan seperti loyalitas, seperti penghargaan, kehormatan bagi seorang raja. Nah, suatu kali ada seorang anak kecil, dia karena badannya dia merasa masih kecil, saudaraku tahu sendiri kalau sekolah masih TK atau SD kelas 1 masih pendek-pendek, dan dia tidak
merasakan bahwa dia dilihat oleh raja itu. Tapi satu hal berbeda dengan Raja Yesus. Dia tahu apa yang kita lakukan, bahkan hal kecil yang pernah kita buat. Dan ketika Yesus melihat rambut itu jatuh dari kepala saudara, dia tahu sudah berapa banyak yang sudah jatuh, yang sudah gugur. Dan ketika kita berjalan menapaki semua tanah, dia tahu berapa langkah Anda pernah melangkahi tanah itu. Nah, anak kecil ini merasa, aduh, aku gak dilihat nih. Dia sudah membuat loyalitas kehormatan tertinggi. Bahkan dia tidak akan berpikir bahwa dia melakukannya untuk Yesus pada saat besar nanti. Dan ketika raja itu lewat, maka anak-anak mulai, ya senang anak raja lewat. Dan mereka berharap raja itu kembali. Dan kemudian ketika semuanya sudah selesai, raja sudah lewat, dan mereka akan masuk ke dalam sebuah mobil Vancouver pada saat itu. Mobil yang agak sedikit seperti 3/4, mereka masuk ke dalam. Dan guru ini, loh, ada yang kurang nih. Satu lagi, anak gadis tadi, di mana dia? Dia sudah panik, dia sudah gelisah, dan dia mencari-cari di jalan itu. Dan dia melihat ke atas, ke bawah, kemana, ke sebelah itu. Dah, dia melihat ada sebuah telepon umum, dan anak kecil itu ada di situ. Guru itu menyampaikan dia mengatakan, namanya Marta. Marta, kamu kenapa? Marta menjawab. Marta tidak menjawab, saudara. Dia diam. Dan kemudian gurunya berkata, apa kamu nggak melihat raja tadi? Dia mengangguk. Ya, dia melihat. Kemudian dikatakan, kalau begitu kenapa kamu menangis? Kenapa kamu merengek-rengek? Kemudian dia menjawab, saya seorang yang kecil, guru. Saya tidak dapat melihat raja itu lewat. Dan saya sudah melambai-lambaikan seperti ini, tapi dia tidak melihat saya. Lalu guru ini, namanya anak kecil mungkin ya, tapi dia tidak tahu bahwa ada satu raja kita, Yesus Kristus. Dia mau melihat saudara. Dia mau memperhatikan ketika saudara ada di rumah, ketika saudara mencoba keluar dari rumah, ketika saudara mencoba memberikan diri untuk datang ke gereja, ketika saudara mencoba untuk melakukan semua yang terbaik yang kita miliki. Dia melihat. Dia mengetahui apa yang saudara pikirkan. Tidak peduli sekecil apapun, tidak peduli sebagaimanapun Anda melakukannya, Dia tahu. Nah, ketika hal itu terjadi di dalam hidup kita, Tuhan menempatkan pesannya ke dalam hati kita. Lakukan, dengarkan Dia. Mungkin itu datang oleh saudara kita berada Tunggul, tapi saya tahu itu pesan dari Tuhan. Mungkin itu datang dari saya pribadi, tapi saya tahu itu berasal dari Tuhan. Dan Brother David tahu itu pesan dari Tuhan. Dan Bang Ampuni tahu dia setia melayani kita di tempat ini. Bahkan saya katakan sejak tahun 2009 tidak pernah alpa, saudara. Haleluya. Pekerjaan siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Dia besar. Dia bukan hanya seorang manusia yang kita lihat. Dia nabi, benar nabi. Tetapi dia bukan hanya sekedar nabi. Dia lebih dari itu. Dia Immanuel. Dia yang hadir di dalam roh Allah. Amen. Nah, segala sesuatu yang dilakukan Tuhan di bumi dulunya itu selalu datang dari surga, seperti yang sebagaimana saya tadi katakan.
supranatural. Bahasa Inggrisnya supernatural. Yang supra datang kepada yang natural. Dari atas datang kepada ke bawah. Dan kalau kita ingin naik ke atas, maka kita harus berada di bawah. Dan kita ingin naik, menjadi naik, iman kita menjadi naik, kita harus turun dulu ke bawah. Kita harus mati. Nah, ketika benih itu, sebagaimana benih itu harus mati, dan akan muncul tunas kecil yang baru, yang menandakan bahwa dia hidup. Yesus hidup karena dia yang telah melakukannya. Ya, supranatural dari surga datang kepada yang jasmani. Dari firman-Nya datang kepada hal yang alamiah. Makanya kita bisa tahu ada suatu mukjizat. Makanya kita bisa tahu ada suatu hal yang aneh. Itu tidak mungkin seperti itu. Orang itu tidak mungkin bisa berjalan ketika benar-benar mengatakan berdiri dan berjalanlah. Itu bukan Brother Branham di dalam dirinya. Dia sedang mengekspresikan dirinya di dalam seorang manusia yang dia telah utus untuk menyatakan bahwa dia hidup. Amen. Dia mengkonfirmasi ketika di Gunung Transfigurasi terdapat, coba di ayat 1, Petrus, Yakobus dan Yohanes, Peter, James, and John. Iman, maksud saya iman terus tentang iman. Yakobus tentang Yohanes adalah kasih. Itu menandakan ada 3 saksi di bumi. Dan ketika Musa yang sudah tiada secara jasmani di Gunung Transfigurasi itu bersama dengan Elia, Musa, Elia, dan Yesus, 3 saksi dan itu harus mengkonfirmasi ada 3 saksi dari bumi supaya terjadi keselarasan. Dan kita tahu bahwa kayak tadi saya datang dengan PD-nya saudara, saya kata Bernoli MC, karena itu yang saya tahu. Tetapi Pak Martinus tidak mengkonfirmasi saya siapa yang selanjutnya, karena yang saya tahu Bang Noli. Dan ketika dikatakan Bang Eli, tidak ada konfirmasi, berarti ini jadi tidak selaras. Nah, ketika Tuhan menyatakan manifestasinya, dikonfirmasi, 3 saksi, 2 atau 3 orang, perkara menjadi sah, perjanjian. Nah, ketika saksi dari surga bersama dengan ketika saksi dari bumi itu dikonfirmasi menjadi yang selaras, sehingga Tuhan dimanifestasikan di dalam diri seorang manusia pada saat itu. Dan awan menyelubungi mereka, ketiganya ini, dan jubah Tuhan Yesus berubah putih petah seperti sinar matahari. Mungkin kita melihat sinar matahari itu kuning ya saudara, sebenarnya berapi-api. Nah, kalau putih itu menandakan terang seperti sinar matahari, karena dia memantulkan cahayanya ke sini. Jadi yang kita lihat di sini terang keputihan atau bening jernih, bukan terang yang kuning. Itu kalau waktu senja, itu kalau waktu hampir senja, karena ada sesuatu yang menutupi itu. Nah, dikatakan menjadi putih seperti cahaya terang. Nah, kalau berbicara tentang terang, ada banyak bahasa Inggris yang mengatakan tentang terang. Glow, shine. Nah, pernah suatu kali mengatakan bahwa glow adalah suatu cahaya yang dimiliki dari sesuatu itu. Dia mengeluarkan cahaya. Tapi kalau shine itu seperti Hollywood, berkilau, bukan bersinar, berkilau. Seperti sepatu kalau misalnya yang agak hitam yang mengkilat ini saudara, diberikan lagi seperti itu, mengkilat, kelihatan, ya, shine. Dan dia menginginkan itu adalah
glow, bercahaya. Cahaya itu timbul dari dalam dirinya. Bukan karena ada yang menyuruh, bukan karena ada yang menyetel, bukan karena ada yang memasangkan alat tertentu, tetapi dia menunjukkannya, mengekspresikan dirinya melalui konfirmasi tadi bahwa kita mendapatkan pesannya. Nah, dengarkanlah dia. Bagaimana Petrus ketika melihat hal ini? Di ayat yang keempat, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah. Saking dia bahagianya, saudara, melihat terang itu. Nah, coba saudara menunjukkan ekspresi ini ketika saudara membaca buku besar. Apa yang terjadi dengan saudara? Atau seperti apa? Dan itu yang mengekspresikan bagaimana pesan itu sampai kepada kita. Nah, ketika Petrus melihat pesan ini sudah dikonfirmasi, selaras, artinya dia tahu pesannya sudah sampai ke dalam dirinya. Makanya Yesus berkata, engkau Petrus, bukan darah dan daging yang mengatakannya, itu adalah Roh Tuhan, Roh Allah di dalam diri Petrus. Sekali lagi, Petrus bukan adalah Petrus Kudus, tetapi Roh Kudus, Roh Tuhan ada di dalam Petrus. Nah, ada sekali berkata, kan waktu itu Roh Kudus belum turun. Perhatikan baik-baik. Roh Elia, Roh Musa, Roh utusan Nabi besar, Roh Tuhan, Roh Allah, semua adalah manifestasi daripada Dia sendiri. Ekspresi yang Dia wujudkan untuk orang-orang dapat melihat apa yang Dia lakukan. Itu tidak pernah lagi orang mengatakan itu bukan Roh Tuhan, itu Roh Tuhan. Itulah yang ada di dalam pikirannya sebelum dasar dunia dijadikan. Itu bukan Roh Brother Branham, itu Roh Kudus, itu Roh Elia, itu Roh Tuhan di dalam Brother Branham. Nah, ketika itu sudah sampai pesannya, berarti kita sudah mendengarkan Dia. Kita sudah mengkonfirmasi sekali lagi, kita sudah mendengarkan Dia. Ya, itulah yang Yesus lakukan untuk Petrus dapatkan. Itulah yang Brother Branham lakukan melalui Roh Tuhan untuk kita dapatkan. Nah, sekarang seringkali Tuhan bertemu dengan jemaat besar, jemaat kecil, mungkin 50, mungkin 15, ataupun 3 atau 2 orang. Tapi Tuhan tetap mengatakan 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama-Ku. Perhatikan baik-baik. 2 atau 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, Dia hadir. Amen. Dia ada. Nah, tidak peduli seberapa banyak yang kita lihat pada saat ini, tidak peduli seberapa banyak yang datang ke tempat ini, yang Tuhan tahu, 2 atau 3 orang berkumpul di mana kita berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Dia ada bagi kita. Amen. Itu yang harus kita dengar. Itu yang menjadi kesempatan besar bagi kita. Nah, ketika Allah biasanya memanggil orang-orang, ketika Dia punya sesuatu yang besar untuk memberitahu mereka, Ia memanggil umatnya bersama-sama. Jadi tidak perlu lagi melihat besar. Oh, di Kanada besar, oh di Afrika 2000 orang. Dia tetap memanggil bersama-sama. Baik 2, 3 orang, Dia tetap memanggil mereka bersama-sama. Bukan yang besar saja, atau bukan yang kecil saja, bersama-sama. Dan itu yang Dia lakukan. Nah, bertahun-tahun Petrus
kemudian menyebutnya seperti yang saya katakan tadi, Gunung Kudus. Dia menyebutnya Gunung Kudus, dan dia akhirnya menyadari bahwa yang dimaksud adalah Roh Tuhan ada di gunung itu. Musa, Elia, dan Yesus, 3 manifestasi surgawi melalui iman, pengharapan, dan kasih, mewujudkan sesuatu yang real, nyata adanya. Dan itu yang mengekspresikan dirinya sendiri. Dan itu yang membuat kita tahu bahwa Petrus mendapatkan kunci kerajaan surga, dan dia mengklaim dengan Roh Tuhan kepada Ananias dan Safira. Tanpa berkata-kata mereka mati, dikonfirmasi. Nah, kalau kita seringkali berkata, Tuhan, saya sudah mendengarkan pesanmu, saya sudah mendapatkan pesanmu, kemudian ketika saya berkata, Tuhan, jadilah kepada iman yang saya miliki pada saat ini, kemudian Tuhan tidak mengkonfirmasinya. Perhatikan, apakah ada iman, pengharapan, dan kasih di dalamnya. Perhatikan, apakah ada seperti 3 saksi itu ada di dalam, atau mungkin kita telah melewatkan satu bagian dari firman-Nya, atau mungkin kita melalaikan setiap firman yang ada datang kepada kita. Bahkan kita kadang-kadang, lu ngomong doang, taunya begitu, iya Allah, firman Tuhan segala macam sesuatunya, lu bagaimana? Tetapi harus dikonfirmasi. Sekali lagi, ketika firman datang, tidak peduli melalui seorang yang selengean, tidak peduli melalui seorang yang bodoh, tidak peduli melalui seorang yang premanisme, tidak peduli melalui siapapun. Ketika firman mengkonfirmasi kepada setiap utusan, kepada setiap orang yang dia ingin panggil, perhatikan baik-baik, itu berasal daripada dia. Ya. Jadi jangan pernah mencoba mengatakan, dia kan preman, ngapain kita dengar? Tapi ketika dia mengatakan firman kepada kita, itu harus tetap dikonfirmasi. Urim tumim kita nyala atau enggak? Kalau nyala, berarti kita harus mengkonfirmasi. Berarti kita harus kembali kepada firman-Nya. Amen. Nah, jika saudara perhatikan, sebelum Israel dipanggil keluar dari Mesir, Musa telah mencoba melakukan dengan intelektualnya, dengan caranya sendiri. Dia mendapatkan misi, saya harus mengeluarkan bangsa ini. Mereka begitu terlalu dipaksa, di segala macam, dan disiksa segala macam 400 tahun, dan dia harus mencoba mengeluarkannya. Dia mendapat visi itu, dia mendapatkan suatu penglihatan itu, tetapi dia mencobanya dengan intelektual sendiri. Dan ketika firman mengkonfirmasi, ketika semak duri itu terbakar, menyala-nyala tetapi tidak hangus, Allah, Tuhan Yesus mengkonfirmasi lagi kepada Musa, inilah waktunya, dan kau harus berjalan ke bangsa itu, memanggil mereka, mengeluarkan mereka dari Mesir, untuk datang kepada tanah perjanjian yang aku katakan. Dia mengkonfirmasi hal itu. Nah, ketika Musa melihat semak itu, dia mendengarkan ada suara yang datang, dan itulah saatnya Musa mendengarkan dia. Mungkin kita berkata, semak berduri, terbakar, menyala-nyala, tidak ada angus ataupun gosong, aneh. Tetapi dia di dalam hal itu mengekspresikan suatu hal yang supranatural. Bagaimana mungkin semak berduri terbakar, menyala, tapi tidak gosong? Nah, hal yang supranatural ini dikonfirmasi kepada hambanya melalui Musa. Kemudian Musa mendapatkan visi itu, pesan itu, dan dia menyampaikannya kepada bangsa Israel. Dia sudah mengkonfirmasi. Dia sudah mengekspresikan apa yang Tuhan inginkan. Amen. Nah, itu tepat pada waktunya. Itu adalah Allah sendiri. Saya percaya bahwa setiap orang sebelum dia pergi keluar dari lapangan,
untuk ke lapangan, untuk memberitakan Injil, maksud saya seperti penginjil, seharusnya terlebih dahulu memiliki pengalaman dengan Tuhan sebelum dia pergi. Karena pada hari intelektual ini, jangan coba-coba saudara, karena pada saat intelektual ini, itu akan merusak pikiran Anda. Seolah-olah, kok bisa begini ya? Wah, udah bagus nih. Jangan pernah melakukannya. Nah, karena mereka menjadi memabukkan, berjiwa pencinta kesenangan lebih daripada mengasihi Allah, memiliki bentuk kesalehan, tapi hakikatnya mereka memungkiri kekuatan Tuhan Yesus. Dan mereka punya raksasa intelektual di dunia saat ini yang hampir bisa menjelaskan segala sesuatu yang Allah berkata benar. Mereka bisa mengambilnya dari sudut teologi, intelektual, dan jika saudara hanya mengambil pikiran saudara sendiri, penalaran seperti Hawa, mereka bisa menjelaskan seluruh Alkitab bahkan. Tapi itu semua adalah kekosongan di dalam diri dia. Karena dia belum dikonfirmasi Tuhan. Karena dia belum mendengarkan apa yang Tuhan kehendaki. Karena dia belum melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam dirinya. Nah, sekarang Yohanes menjawab dan berkata kepada semua orang itu, "Aku membaptis kamu dengan air, tetapi Ia yang lebih berkuasa daripadaku akan datang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Saksi di bumi, dia sedang mengkonfirmasi saksi dari surga, Yesus Kristus. Dan pada saat Yesus datang untuk membaptis dirinya melalui manusia bumi ini, dia sedang mengkonfirmasi lagi. Melalui burung merpati, dia datang ke atas Yesus Kristus. Dan ada suara yang berkata untuk mengkonfirmasi lagi 3 kali hal untuk mengkonfirmasi, 3 saksi, 2 atau 3 orang, atau 2 atau segala sesuatu, 2 atau 3 segala sesuatu menjadi sah. Dan itu yang dikonfirmasi Allah. Nah, tidak dilakukan lagi. Bahkan orang Farisi pun berkata, si Yohanes ini, Yohanes Pembaptis, dia salah satu dari orang-orang terbaik. Aku tahu dia harus menjadi Mesias, kata Yohanes kepada Yesus. Itu saja, karena dia seperti seorang manusia yang cerdas. Dia mengambil begitu baik dengan orang, dengan pakaiannya, dan masing-masing akan sudah memiliki kesejatiannya di dalam dirinya. Tetapi ketika Tuhan bersiap-siap untuk melakukan apapun, dia memanggil seorang terlebih dahulu. Dia berbicara dari surga pertama kali. Kemudian mereka tahu persis apa yang mereka bicarakan. Mereka tidak perlu takut, karena waktu Brother Benham mendengar suara itu ketika dia membaptis orang ke-17, ada suara dari langit mengatakan, "Sama seperti Yohanes Pembaptis, aku mengutus engkau." Dan suara itu seperti gemuruh. Hanya beberapa orang yang dapat mendengarkannya, tetapi 2 atau 3 orang perkara menjadi sah. Nah, dan di sini Allah melakukan sesuatu yang hebat, karena dia menjadikan Petrus, Yakobus, dan Yohanes iman, pengharapan, dan kasih. Amen. Kemurahan Tuhan. Bapak Ibu berkata, sekarang untuk pendapat saya,
apa yang dia lakukan. Tuhan tidak pernah meminta siapapun untuk melakukan apapun yang dia tidak melakukannya sendiri. Jadi ketika pesan itu sampai kepada seseorang, itu karena dia ingin mengekspresikan dirinya sendiri di dalam orang itu. Tidak perlu orang itu harus, ya saya harus melakukannya, atau dia mencoba melakukan dengan pengertiannya sendiri. Tetapi Tuhan ingin mengkonfirmasi bahwa dia melakukan melalui orang ini karena dia sedang mengekspresikan dirinya. Nah, saya percaya bahwa itulah yang dia lakukan. Karena setiap manusia atau seorang nabi atau seorang biasa akan lahir dari sel darah atau benih sperma. Dan Yesus telah dikonfirmasi bahwa dia melalui benih sel darah penciptaan, tidak melalui hubungan seks yang dulunya telah salah. Itu sebabnya ketika Yesus dia mulai memperlihatkan dirinya yang tidak bercacat celah, karena kalau orang biasa sejak lahir saja dia sudah berdosa. Tetapi Yesus telah dikonfirmasi melalui firman pesannya, melalui ucapan firman bahwa benih itu ada di situ. Dan Maria sebagai seorang inkubator yang hanya menempatkan sel telur di dalam dirinya, mendapatkan sel darah pria dari penciptaan firman-Nya. Nah, ketika itu terjadi, barulah semua menjadi alamiah. Kelahiran Yesus alamiah dan segala sesuatunya alamiah. Tetapi itu datang sebelumnya dari surga. Dan supra itu datang kepada Maria yang alamiah. Dan kemudian itu menjadi supranatural. Dan Yesus adalah supranatural. Dan itu yang mengkonfirmasi dia apa yang dia miliki. Dia bukan hanya sekedar manusia seperti yang tadi saya katakan, bahwa dia bukan hanya sekedar nabi. Iya, dia nabi, tetapi dia besar, dia dahsyat, dan dia maha tahu, dia maha hadir, dan dia memiliki segalanya, dan dia Immanuel. Man, oh Lord, saya tidak dapat membayangkan kalau saya memberitakan tentang Tuhan Yesus itu kayak melukiskan langit ini nggak akan cukup, saudaraku. Dan semua orang akan demikian, karena dia begitu adanya. Dia tidak terkira, dia tidak terbayangkan. Ya, setelah dikonfirmasi Yesus manusia ini mulai tumbuh besar, mulai mendapatkan lagi pesannya. Itu yang pertama kali dia sudah dikonfirmasi dengan hal itu. Kemudian supranatural itu harus datang sebanyak 3 kali. Kemudian ketika dia menjadi seorang remaja, dia datang ke baiknya. Dia ingin mengkonfirmasi bahwa dia seorang anak Tuhan. Dia harus datang kepada baik Allah. Dia harus datang kepada baiknya. Sehingga ketika dia datang di situ, dia bertemu dengan orang Farisi dan dia dikonfirmasi, seorang anak seperti ini begitu hebat. Ya. Dan ketika itu dikonfirmasi lagi melalui firman-Nya bahwa dia bukanlah anaknya Maria, ya Maria ibunya secara alamiah, tapi siapa bapaknya? Alamiah. Bagaimana mungkin ayah ibu memiliki anak alamiah tanpa ada ayah atau ibu alamiah? Ya, mungkin Katolik mengatakan Maria bunda kudus segala macam. Tapi satu hal, bahwa Yesus Kristus ingin mengkonfirmasi dirinya karena firman-Nya. Tidak sesekali dia mencoba akan mengatakan, ya itu ibu saya. Bahkan dia mengatakan, bapak saya ada di dalam baitnya. Lalu yang tukang kayu di sana siapa? Itu hanya alamiah. Tetapi supranatural yang besar, yang supra, hal yang tidak terbayangkan ini harus datang kepada yang alamiah. Dan itu yang menandakan supranatural. Nah, ketiga kalinya dia dikonfirmasi ketika dia di padang gurun. Bahkan di padang gurun pun dia dikonfirmasi sebanyak 3 kali. Dan itu yang ketiga, saya katakan demikian. Jika seorang nabi datang, kemudian dia membawa mukjizat, itu adalah tarikan yang pertama. Dan kemudian dia datang dengan mengetahui hati isi pikiran orang.
Itu yang kedua. Dan yang ketiga, pembukaan firman itu ada 3 bagian. Nah, ketika dia mengkonfirmasi hal ini, dia memperlihatkan di hal yang ketiga, dia sudah menjadi mempelai di dalam bagian surgawi. Karena mempelai harus melakukan tarikan, dan yang bagi orang mempelai di akhir zaman ini melakukan tarikan yang ketiga dan yang ketiga. Nah, ketika itu sudah dikonfirmasi melalui Tuhan Yesus, dia dikonfirmasi dengan bahwa dia harus melakukan yang semuanya itu, segala sesuatunya, tarikan 1, 2, 3, bahkan dari tarikan ketiga ada ketiga, dan dia sudah menempatkannya itu. Kemudian dia datang kepada mempelainya dan dia berkata, sehingga sekali lagi, dengarkanlah dia. Nah, kemudian ketika orang kudus ini datang, dia mendengarkan, maka dia mendapatkan bagian yang ketiga itu. Itu harus dikonfirmasi, saudara. Dan kalau itu tidak, ada suatu pertanyaan besar di dalam hidup kita. Siapa kita sebenarnya? Nah, dengarkanlah dia. Suatu yang menjadi alasan bagi saya untuk membawakan subjek ini, bahwa saya tidak pernah mencoba untuk mendengarkan dia karena intelektual saya sendiri, dan saya tidak pernah dengan suatu talenta yang saya miliki mencoba-coba untuk melakukan semuanya dan untuk menunjukkan ekspresi diri saya sendiri. Saya mendapatkan itu dari Tuhan, dan saya percaya bahwa setiap konfirmasi yang Tuhan berikan dalam hidup kita, apapun talenta yang saudara miliki, perhatikan baik-baik bahwa itu harus dikonfirmasi dengan firman-Nya. Sekali lagi, dengarkanlah dia. Mari, dengarkanlah dia. Ya, kita bangkit berdiri, saudaraku. Angkat pujian bagi dia. Lingkupiku. Tuhan Yesus memberkati. Dengan
Saya percaya Engkau hadir pada saat ini Tuhan. Engkau sedang mengkonfirmasi kami Bapa. Engkau sedang mengambil bagian di dalam hidup kami. Kami hanyalah seorang hamba beban yang bagaikan bejana Tuhan. Kami mau Tuhan. Kami mau Kau datang Tuhan. Kami mau Tuhan Kau mengkonfirmasi 3 saksi di bumi ini. Dengan iman, pengharapan dan kasih yang kami miliki Tuhan. Kau datang Tuhan. Oh, kami mendengarkan Lord Jesus. Kami mendengarkan Kau dari surga Tuhan. Kau sedang mengambil nama-nama itu. Oh, glory Jesus Christ, oh Lord Jesus. Oh, saudara. Oh, Jesus. Oh, saudara. Perhatikan baik-baik. Dia tidak melakukan hal yang biasa. Dia tidak pernah melakukan apa yang kita anggap hebat menjadi bodoh bagi dia. Dia selalu mengatakan apa yang kita katakan baik itu tidak baik. Tapi ketika kita mengatakan diri kita tidak baik, dia memuliakan dia. Amen. Oh, Lord Jesus. Jangan pernah menganggap dirimu rendah. Jangan pernah menganggap dirimu seperti orang yang tidak layak. Sebab dia sedang mengkonfirmasi sekali lagi dirinya adalah mana. Oh Lord Jesus. May Lord. May God. Oh may Tuhan. May Lord Jesus. Terima kasih Bapa surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tangan-tangan yang sudah terangkat Tuhan. Dia melihat bagian di dalam dirinya ada bersama dengan Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa surgawi. Haleluya Tuhan Yesus. Bagaikan Raja Wali terbang. Dia tidak perlu mengepakkan sayapnya. Sebab Tuhan sudah menyediakan angin badai. Dia sudah menyiapkannya untuk kita terbang bebas. Dan tidak perlu lagi mengepakkan sayapnya. Kita tidak perlu lagi berpikir dengan intelektual kita. Apa yang kita anggap hebat untuk melayani dia. Serahkanlah hidupmu di dalam dia. Dan dia akan mengonfirmasi kau. Dan dia akan memakai kau dan mengekspresikan dirinya di dalam kau. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, untuk Kau yang dahsyat Bapa. Terima kasih Bapa surgawi. Tidak akan pernah sia-sia rencana Tuhan. Oh, glory Jesus. Kau melihat Tuhan mudah-mudi di tempat ini Tuhan. Kau melihat Tuhan ada potensi yang ada di dalam diri mereka Bapa. Kau mau mengambil alih pada saat ini Tuhan. Dan konfirmasi mereka Tuhan. Jadikan mereka mendengarkan visi-Mu. Dengarkanlah dia. Jadikanlah diri-Mu datang kepada hadirat-Nya kudus. Hormati dia sebagai loyalitas-Mu pada seorang Raja yang agung. Jangan pernah menganggap dirimu tidak berarti. Lakukan sesuatu yang kau miliki. Karena itu yang diberikan Tuhan untukmu. Untuk engkau ekspresikan. Untuk kau tunjukkan bahwa engkau ada di dalam dia. Oh, haleluya. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa surgawi. Haleluya. Jesus. Kau yang dahsyat. Kau Alfa dan Omega. Engkau Immanuel. Engkau yang segalanya Tuhan. Tiada yang lain
Terima kasih Bapa Surgawi. Jadikan setiap mereka yang mendengarkan firman-Mu, jadikan mereka Tuhan menjadi bagian milik-Mu Bapa. Ketika Engkau sudah mengatakan benih ini harus tumbuh, maka dia sudah mengeluarkan tunasnya, dan dia mengekspresikan Engkau Tuhan di dalam dirinya. Amen Lord. Percaya saja, hanya percaya saja, segala sesuatu yang mau